Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang dikenal dengan akronim LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum atau bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Nah, pada garis besarnya, peran organisasi kemasyarakatan ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebuah survei yang dilakukan Bendavis dari NGO Service and Study Center menunjukkan hanya sedikit pendapatan yang diterima LSM termasuk di Indonesia dari hibah pemerintah baik bagi LSM di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Ada beberapa alasan LSM Indonesia tidak menerima pendapatan dari pemerintah, di antaranya rumitnya birokrasi dalam mengakses dana pemerintah. LSM tidak mau dikaitkan dengan pemerintah dan adanya ketidakcocokan antara alokasi dana antara program pemerintah dengan program LSM. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Kembali bersama saya Fendi Maulana Dan saya Rafita Nadia. Tentunya di sore hari ini kita akan berbincang-bincang kepada kedua narasumber kita, seorang aktivis Probolinggo. Betul sekali. Sudah tidak asing sekali ya. Iya, udah Ada biasa berlalu lalang betul ini sekali. di podcast kita. Bahkan kita mau menyatukan untuk jadwal kedua aktivis ini sangat sulit sekali Mbak Sulit Vita. ya? Dan hari ini kita akan kumpul ya, Betul kita akan berbincang-bincang sekali. santai kepada Iya. beliaunya. Ada Mas Saiful Bari, Ketua Laskar Advokasi Siliwangi. Selamat sore Mas Saiful. Selamat sore. Apa kabar Mas Saiful? Sehat? Baik, sehat. Ada Pak Binhut ya, selaku Ketua Java Forest Prote. Selamat sore Mas Binhut. Sore, Om Fandi. Tambah ganteng aja Pak Binhut selama ini kayaknya untuk model rambutnya aja berbeda-beda gitu Mbak Udah Vita, mulai udah mulai keren lagi. Ini juga Mas Wandi, selain Siap. dua narasumber kita ini seorang aktivis, Ya. juga seorang pengusaha. Nah, tuh dia. Dan Keren ini banyak sekali orang di luaran sana tidak tahu kalau beliau berdua ini seorang pengusaha. Betul gitu kan? sekali, patut dicontoh ya kan? Oke, kita langsung aja Mbak Vita. Iya. Baik nih, Heeh. kali ini saya mau bertanya yang pertama kalinya ke Fandi sama Ya. Mas Saiful. Oke. Mas Saiful udah punya istri berapa? Belum, bukan ya? Belum beristri. Sudah ya Mas ya? Nah, Lanjut Mbak Vita, lanjut, Oke. lanjut. Mas Saiful. Nah, Mas Saiful ini kan seorang lembaga swadaya masyarakat. Pertanyaan saya, apa sih fungsi dan tugas dari seorang lembaga swadaya masyarakat? Dan adakah dasar hukum yang mengatur tentang LSM? Ya, pada dasarnya LSM ini kan merupakan wadah organisasi masyarakat ya, yang menampung, menganalisa dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat, terutama pada bagian yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam menjalankan kiprahnya, LSM ini bertujuan untuk mendukung dan mendorong kepentingan publik ya, tanpa mengharap imbalan atau sesuatu yang bersifat finansial. Sebenarnya uraiannya itu sudah tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing lembaga. Nah, berkaitan dengan dasar hukum, itu pedomannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Namun pada 10 Juli 2017 kalau tidak keliru, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, klasifikasinya ormas ini ada dua, yaitu ormas berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum. Nah, untuk keabsahan dan legalitas ormas yang berbadan hukum, maka mengantongi SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Sementara untuk ormas yang tidak berbadan hukum, itu wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri RI. Seperti itu.
Apakah seorang LSM, lembaga LSM ini harus berbadan hukum? Ya wajib lah gitu. Wajib berarti? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, klasifikasinya ada 2. Kita berbicara nih, kalau melihat dari tujuan dasarnya mendukung dan mendorong kepentingan publik tanpa keuntungan secara finansial. Tapi kenapa sih ini, Mas Saiful, masih ada saja pegiat LSM yang berurusan dengan hukum, bahkan ya berujung masuk bui? Gimana? Ya di negara kita ini mana ada orang yang kebal hukum. Iya. Kita kan mengenal asas equality before the law. Artinya semuanya kedudukannya sama, setara di depan hukum ya. Termasuk diantaranya itu LSM. Tidak ada lex spesialis dalam artian privilege dalam penanganan suatu kasus perkara yang menimpa seseorang, termasuk LSM tadi. Jadi si A boleh diperiksa, lalu si B mendapatkan perlakuan istimewa, itu tidak ada seperti itu. Semuanya setara gitu. Nah berkaitan dengan fenomena maraknya ya oknum, saya sebut oknum LSM yang terlibat kasus hukum bahkan masuk bui, itu menurut saya suatu konsekuensi di mana mereka itu, pandangan saya, bertindak di luar keorganisasian. Jadi secara pribadi yang menyimpang dari ketentuan maksud dan tujuan dari organisasi sendiri. Saya yakin tidak ada ADRT di dalam suatu lembaga itu yang memperbolehkan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum seperti itu. Kalau dari Pak Bin Hur sendiri nih, melihat fenomena LSM saat ini, di mana di mata masyarakat itu dilabeli bahkan sangat negatif sekali pendapat. Ya, sebelum terkait dengan masalah penilaian, saya ngomong persoalan ya Mas Saiful tadi secara normatif ya, saya lebih kepada persoalan tradisi atau kultur masyarakat kita. Walaupun kita paham di situ kita sebagai warga negara yang baik itu adalah taat terhadap hukum. Terus kemudian kalau berkaitan dengan organisasi, saya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28 huruf E dan ayat 3, di situ dijelaskan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat itu diatur oleh konstitusi. Nah, cuman lagi-lagi masyarakat yang tergabung atau tergolong dalam organisasi itu ya over capacity kalau menurut saya ya, keluar dari frame yang seolah-olah bahwa ini sudah bahkan dengan tidak mempunyai kemampuannya sudah bisa menganalisa bahkan menjustis bahwa sesuatu itu adalah yang salah. Itu perilaku-perilaku yang kemudian mengikis kredibilitas dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kalau saya sih sendiri berharap dan ingin bahwa sumbangsih dari masyarakat yang tergabung dalam organisasi itu agar supaya memberikan kritikan atau kontrol terhadap khususnya ya kepada pemerintah. Ya khususnya kepada pemerintah yang tentunya itu sifatnya membangun ya, kritikan-kritikan yang membangun. Terus kemudian lebih spesifik lagi kemudian diatur dalam Undang-Undang 31 Undang-Undang 20 tahun 2021 ya, perubahan atas Undang-Undang 31 tentang tindak pidana korupsi ya, pasal 41 dan 42 itu jelaskan peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi ya. Artinya masyarakat sudah LSM ini sudah diakui dan masuk sudah di situ sebenarnya ya, sudah diakui oleh pemerintah, dan bahkan tentang mekanisme atau tata cara pun juga diatur di situ oleh PP 71 tahun 2000 ya, tahun 2000 tentang bagaimana memberikan hadiah atau apa namanya kepada LSM itu ya, terhadap peran sertanya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ya, semacam penghargaan dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini mohon maaf ya, jujur memang dengan menjamurnya kawan-kawan LSM dan dalam konteks ini hanya sebatas untuk mengkritisi hal yang sifatnya negatif, menjustis, yaitu tidak elok yang saya lihat. Apalagi kita sebagai kontrol sosial kemudian melakukan sebuah pelanggaran hukum, padahal kita ya mengawasi dan memberikan kontrol terhadap proses penegakan hukum, terus kemudian pemerintahan yang baik, bagaimana pemerintah menciptakan pemerintah yang the clean government dan the clean governor ya, pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik itu. Nah, mestinya di situ kita juga ada di situ, walaupun memang kita diatur walaupun tidak
tidak secara spesifik diatur oleh peraturan-peraturan ya, peraturan tentang mekanisme atau tata cara bagaimana ber-LSM ya. Yang menjadi harapan sih sebenarnya juga nanti agar supaya para pejabat pemerintah ya, khususnya di legislator, agar supaya lebih diatur dalam regulasinya untuk lebih spesifik ya, lebih jelas, lebih detail tentang mekanisme bagaimana kita berorganisasi yang baik. Ya walaupun kita seperti yang saya sampaikan tadi adalah Undang-Undang Dasar pasal 28 itu diatur di situ ya kan, tapi tidak secara spesifik untuk terhadap terhadap pemerintah. Namun lagi-lagi begini Mas Fandi dan Mbak Rafita, ketika berbicara tentang organisasi yang legal dalam arti yang disampaikan tadi oleh Mas Iful, kita tahu ya harus berbadan hukum dan lain sebagainya. Kita harus memang taat terhadap aturan itu. Tapi Undang-Undang Dasar pasal 28 itu berserikat dan berkumpul itu ya semacam inilah, katakanlah berkumpul dan berdiskusi bagaimana membicarakan tentang masa depan negara kita, pemerintahan kita. Nah, di situ kan. Nah, soalnya apa? Sekarang ini kan masyarakat itu harus berbadan hukum berlabel SK Menkumham gitu kan. Maaf ya kalau saya dari dulu memang tidak terlalu seperti itu ya, karena jujur saja kalau bahasa saya dulu terkontrol dalam pikiran saya, saya tidak mau mengajukan proposal. Ini cuman sekarang ngomong persoalan kultur, bagaimana kita bisa memberdayakan, memberikan pemahaman hukum pada masyarakat, bagaimana bersosial yang baik terhadap menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan. Itu bagi saya. Terkait tanggapan dari masyarakat yang negatif akan LSM? Seperti yang disampaikan tadi, ini sebenarnya ini sudah di luar konteks. Dengan kata lain, saya ini sudah over capacity ya, yang mana itu adalah ada kontrol sosial. Kemudian teman-teman ini salah memberikan persepsi atau penilaian atau menganalisa terhadap apa sih LSM itu. Kita tahu LSM itu bukan profesi, Pak. Ya. LSM itu bukan profesi. Ada kenapa? Karena kalau menyangkut profesi itu sudah berbicara tentang profit, keuntungan. Ini kita ya tergerak hati kita untuk memberikan ide-ide kreatif, memberikan kritikan-kritikan dan pandangan-pandangan bagaimana ini untuk memajukan masyarakat. Artinya seperti itu, tidak kemudian melakukan pendampingan hukum dan lain sebagainya. Kita bukan lawyer, Pak. Karena kalau lawyer, pengacara itu sudah berbeda, sudah berbicara. Yang jelas tidak menginginkan atau berpikir profit di situ ya. Ya, dalam rangka mengadvokasi masyarakat atau membantu mungkin dalam kegiatan atau seperti halnya permasalahan hukum sejauh ini mungkin. LSM mendampingi kasus hukum yang menimpa masyarakat dalam hal mengadvokasi kepentingan masyarakat. Tanggapannya begini, kalau LSM melakukan advokasi memang oke, tapi terkait dengan orang yang tidak paham terhadap hukum, ya orang atau masyarakat yang tidak paham terhadap hukum. Nah, di situ boleh dengan profesinya, dengan ahlinya, terus kemudian bergabung dan membentuk yang namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, misalkan boleh itu beracara. Tapi kalau LSM tidak bisa dijadikan tiket untuk beracara bersidang, Pak, di situ tidak bisa. Jadi ya, intinya harus punya legalitas sebagai lawyer. Sebagai lawyer seperti itu. Oke, Mbak Vita ya, sepertinya pembahasan kita sangat memanas sekali. Betul dan sangat sekali. Menarik sekali untuk kita kupas tuntas di Fatwa Siliwangi Official ini. Kita akan kembali satu lagi setelah masih di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Oke, baik pemirsa, masih bersama Fatwa Siliwangi Official. Kami masih bersama Anda dan juga dua narasumber kita sore hari ini. Betul sekali ya. Pak Fandi. Ya, dan juga untuk pemerhati di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, serta jangan lupa share ke teman Anda, komen, dan aktifkan lonceng. Betul sekali. Oke, Mas Syaiful. Ya. Masih fokus ya? Masih ya. Oke, Mas Saiful dalam menjalankan organisasi atau lembaga nih, Mas Saiful dari mana sih dana alokasi yang didapatkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di LSM ini? Ya, saya kira ya lebih kepada skala umum aja ya gitu. Sumber pendanaan yang saya ketahui di Indonesia itu bisa didapat oleh LSM itu ada 3 gitu, yaitu melalui
dana hibah bisa diakses melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Terus yang kedua melalui dana tidak terduga, bisa diakses melalui belanja tidak terduga, seperti halnya kegiatan bencana dan semacamnya. Terus yang ketiga itu bisa melalui swakelola, dana swakelola, di mana di situ terdapat proyek yang dibiayai oleh badan pemerintah dan diimplementasikan oleh LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Namun problemnya saat ini ruang itu sepertinya kurang terbuka lebar bagi rekan-rekan LSM, yang kurang terbuka terhadap pengelolaan dan memberikan ruang terhadap teman-teman LSM untuk melakukan kegiatan lembaganya gitu. Nah, kalau kita kerucutkan ya, contohnya di Kabupaten Probolinggo, sampai detik ini saya merasa belum adanya pemberdayaan atau tidak diakomodasi apa yang menjadi kepentingan teman-teman lembaga itu dalam konteks kegiatan yang ada di lembaganya gitu. Makanya pada kesempatan ini saya ingin menegaskan dan menyampaikan khususnya kepada Bapak Ugas Irwanto ya, yang saat ini menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Probolinggo, di mana beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bages Bangpol di Kabupaten Probolinggo. Saya minta agar teman-teman LSM ini diberdayakan dan diakomodasi, dirangkul, jangan dijadikan lawan gitu. Anggaplah mereka sebagai kawan tanpa mengurangi tupoksi dari masing-masing pihak gitu. Nah, tidak ada alasan lagi untuk keterbatasan kewenangan, karena dulu saya sempat koordinasi dengan beliau pada saat menjabat sebagai Kepala Bages Bangpol ya. Ada keterbatasan kewenangan di situ untuk memberdayakan teman-teman LSM gitu, berkaitan dengan sumber pendanaan yang saya sampaikan tadi itu. Nah, beliau kan beberapa bulan yang lalu sudah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo. Bahkan beberapa hari sebelumnya beliau sudah menjabat sebagai PJ Bupati. Jadi menurut saya tidak ada alasan lagi untuk berbicara kewenangan dan keterbatasan dan lain-lain. Saya meminta agar teman-teman LSM ini betul-betul diberdayakan seperti itu. Oke, dari Pak Binhur mungkin menanggapi. Kalau terkait dengan persoalan masalah ya tugas dan kewajiban dari pemerintah terhadap lembaga-lembaga masyarakat ya, lembaga swadaya masyarakat itu, kalau saya lebih kepada persoalan bagaimana anggaran itu bisa terserap, dalam arti memang saya tahu memang ada anggaran itu yaitu di Bages Bangpol itu tadi, itu terkait dengan memberikan edukasi, pendidikan, pelatihan lah terhadap kawan-kawan LSM, sehingga kemudian kawan-kawan LSM itu terarah apa sih pemikiran-pemikiran untuk memberikan sumbangsi kepada pemerintah daerah. Nah, mestinya kan harus mendapatkan apresiasi dan sinergitas terhadap ide-ide dan kreativitas itu. Namun selama ini, sampai saat ini tidak ada sinergitas itu, padahal yang saya ketahui anggaran itu budget ada. Dan sampai saat ini barangkali kemungkinan tidak terserap atau dianggap bahwa teman-teman LSM sebagai hanya pengganggu di pemerintah, terus kemudian ya katakanlah broker ya, dianggap broker oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kasihan sih sebenarnya ketika melihat kacamata dari pemerintah terhadap kawan-kawan LSM dengan munculnya ini. Mestinya itu kan diakomodir dong, diakomodir dengan munculnya banyak teman-teman lembaga di situ kan, terus kemudian diarahkan, diberikan pendidikan, diberikan pelatihan, ya, diajak seminar dan lain sebagainya, terus kemudian misalkan ada beberapa kajian diajak untuk kita bersama-sama untuk membedah, ya kan, sehingga kemudian apa yang menjadi keinginan dan cita-cita bersama itu betul tercapai. Itu kalau berkaitan. Kenapa? Karena saya sendiri berkata bilang bahwa memang LSM itu orientasinya adalah sosial ya. Tapi bagaimana pemerintah itu mengorangkan atau memanusiakan lembaga-lembaga LSM ini sehingga bisa terakomodir dan terarah, itu menjadi harapan saya, Mas Fandi. Jadi kan begini Mbak Vita dan Mas Fandi ya. Saya lanjut dengan penyampaian rekan saya tadi itu ya. Dalam ADART di masing-masing lembaga itu kan tertuang maksud dan tujuan serta kegiatan dari lembaga itu kan. Nah, itu diakomodasi Pak. Melalui apa? Melalui program. Pemberdayaan itu kepada rekan-rekan LSM itu bukan kepada personal atau individu, tapi kepada lembaga gitu loh. Nah, jangan sampai yang ini dirangkul, yang ini tidak.
kesannya seperti ditiru. Merangkul pun secara personal, Pak. Gitu. Bukan lebih ke arah ke organisatoris, tidak seperti itu. Nah, itu yang kita tidak mau di Kabupaten Probolinggo ini. Kalau menanggapi dari pernyataannya Mas Saiful, menurut Pak Bin Hur sendiri, selama menjadi pegiat atau aktivis LSM di Kabupaten Probolinggo, pernahkah diakomodasi oleh pemerintahan Kabupaten Probolinggo? Nah, itu Mas Wandi, ini kan selama ini dan saya alami itu tidak pernah dilibatkan, baik dalam hal perumusan, terus kemudian pencegahan, bahkan secara kemanusiaan aja terkait dengan ini apa namanya bencana apa yang disampaikan oleh Mas Saiful, tidak pernah kita itu dilibatkan di situ. Nah itu kan, ya, sehingga mohon maaf, kawan-kawan itu ya survival hanya untuk bertahan hidup saja, ya kesana kemari, sehingga ya akhirnya melakukan pelanggaran hukum gitu kan, ya seperti itu. Baik, terakhir mungkin dari Mas Saiful, closing statement. Ya, saya berharap pemerintah ya lebih memperhatikan terhadap adanya atau kegiatan dari teman-teman lembaga ya, atau LSM ini ya gitu. Ya, saya ulangi ya, harapan saya itu teman-teman lembaga itu dirangkul sebagai kawan, bukan sebagai lawan. Jadi kasih ruang kepada kita untuk memberikan kontribusi lebih terhadap bangsa dan negara ini seperti itu. Kalau dari Pak Bin Hur sendiri? Ya kalau namanya pemerintah kan harus administratif berkaitan dengan masalah regulasi. Nah sebenarnya pemerintah daerah kalau memang itu apa namanya bukan kalau memang harus membuat regulasi yang jelas sehingga kemudian kawan-kawan itu betul-betul terakomodir itu kan dan terarah. Nah selama ini kita kan tidak ke sana gitu kan. Jadi menjadi harapan saya pemerintah ini didengar oleh pemerintah ya, podcast ini didengar oleh pemerintah khususnya PJ Bupati yang saat ini menjabat agar supaya memberikan nuansa yang baru ya terkait dengan maraknya atau munculnya kawan-kawan yang sadar terhadap organisasi, bagaimana pentingnya organisasi itu punya peran dan dihargai di mata publik. Oke, terima kasih Pak Bin Hur, Mas Saiful ya. Mbak Vita, yang jelas kesimpulannya rangkulah teman-teman pegiat aktivis LSM ini sebagai kawan ya. Lebih diperhatikan lagi. Betul. Baik secara akomodasinya juga. Jangan dianggap sebagai lawan lah. Betul gitu sekali. Ya. Banyak sekali stigma negatif juga ya kan. Betul. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, itulah tadi bincang-bincang kita dengan kedua ketua aktivis atau LSM di Kabupaten Probolinggo bersama saya Fandi Maulana. Dan saya Rafita Nadia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.